Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala sahra ramadhana sahru siyam wa sahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa tafaddal ala abdika wa rasulika Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah kita telah memasuki pada minggu yang kedua di bulan Ramadan, atau 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bertemu pada hari kemenangan besok. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita selalu curah limpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita semua, suri tauladan kita, dan semoga kita semuanya tergolong sebagai umat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kami akan menyampaikan topik yang berjudul syarat-syarat agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kemarin sudah disampaikan bahwa fadilah-fadilahnya puasa itu sudah dijelaskan. Dan sekarang bagaimana sih agar kita bisa meraih daripada fadilah-fadilah itu? Dalam satu keterangan kitab, yaitu wasyara'itu wujubis siyami thalathatun, wa syarat puasa itu ada 3. Yang pertama, al-islamu wal bulughu wal aqlu wa qudratu ala shaum. Yang pertama itu Islam, 2 balik, ketiga berakal, dan yang keempat adalah kuat melakukan puasa. Makna Islam di sini adalah bahwa kewajiban puasa, puasa akan dikatakan sah manakala yang melaksanakan itu adalah orang Islam. Orang Islam yaitu siapa? Mereka yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, yang telah melakukan syahadat atau telah iqrar. Kemudian di dalam dirinya telah dihukumi syariat yang mana dia menjadi orang yang mukallaf. Kemudian dibarengi dengan syarat yang kedua, yaitu bulugh, telah mencapai pada usia yang dewasa. Kedewasaan itu kemudian dibarengi dengan akal yang berjalan, atau dalam keadaan sehat, akal yang sehat. Selain akal yang sehat juga yaitu dengan apa? Kuat dan mampu ketika berpuasa. Ketika melaksanakannya tidak lantas menjadikan seseorang itu malah terganggu, baik dari kesehatannya dan lain sebagainya. Maka syarat yang terakhir yaitu qudratu ala shaum. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian setelah syarat itu terpenuhi, ada yang namanya rukun atau fardhu. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum suatu ibadah itu dikerjakan. Kemudian kalau rukun itu adalah perbuatan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ibadah itu dilaksanakan. Wa fara'idus shaumi arba'atu asya'a. An-niyatu
wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil khair. Syarat atau fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama niat. Perkara niat yaitu dilakukan manakala setiap hari atau setiap satu puasa, maka diwajibkan diniat terlebih dahulu. Dimana dalam madhab kita Imam Syafi'i, niat itu harus dimalamkan atau harus diinapkan, yaitu disunahkan atau untuk ikhtiyar bisa dilakukan sebelum setelah tarawih atau sebelum tidur. Ketika satu puasa itu tidak diawali dengan niat, maka puasa itu akan tidak sah. Itulah yang namanya fardhu. Ketika satu bagian tidak dipenuhi, maka ibadah tersebut akan batal. Wa imsaku anil akli wasyurbi, kemudian menjaga atau menahan dari makan dan minum dan jima atau berhubungan suami istri. Dan yang terakhir wa ta'ammudil khair, yaitu mencegah daripada muntah yang secara sengaja yang dibuat. Selain memperhatikan daripada rukun dan juga syarat daripada puasa, kemudian kita juga dianjurkan untuk memperhatikan daripada hal-hal yang disunahkan. Wa yustahabu fi shaumi salasatu asya'a. Kesunahan-kesunahan yang ada di dalam puasa itu ada 3. Ta'jilul iftar atau ta'jilul fitri, yaitu yang pertama yaitu mengawalkan atau mempercepat daripada kita berbuka. Maksud daripada mempercepat berbuka adalah ketika sudah memasuki waktu azan maghrib, maka kita untuk segera membatalkan daripada puasa. Bukan malah puasa yang harus dibablaskan atau diteruskan sampai malam. Nah, seperti syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad itu puasa diteruskan ataupun hanya boleh berbuka itu ketika sudah memasuki waktu isya. Itu ta'jilul fitr. Kemudian yang selanjutnya wa ta'khir sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Gimana mengakhirkan sahur ini? Yaitu dengan mendekati waktu-waktu imsak. Seperti ada sebuah keterangan bahwa Nabi Muhammad itu selalu sahur, yaitu kurang lebih menjelang waktu subuh itu kita membaca Quran 50 ayat. Disunahkannya yaitu wa tarkul juhri minal kalam. Ini yang ketiga yang sering kita lalaikan. Tarku zuhri minal kalam, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna atau meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah dalam ketika kita berpuasa. Kenapa? Min husnil islam al-mar'i tarkul ma la ya'ni. Bagusnya atau sempurnanya keislaman seseorang yaitu ketika dia mau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari ucapan-ucapan menggunjing orang, berkata buruk dan lain sebagainya. Karena makna dari puasa yang sesungguhnya yaitu kita memuasakan diri kita, baik itu tangan kita, mulut kita, kaki kita, badan kita, pikiran kita, dan hati kita. Semuanya dipuasakan. Semuanya dipuasakan, ditahan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala daripada puasa itu sendiri. Maka
puasa ini adalah ajang untuk membela, untuk mentarbiyah daripada badan kita, jasmani kita, dan juga ruhani kita, untuk menjadi insan-insan yang muttaqin, untuk menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Gusti Allah, untuk menjadi insan-insan yang muflih, untuk menjadi insan-insan yang falah, yang beruntung. Maka jika syarat sudah terpenuhi, rukun sudah dilaksanakan, makruh sudah kita tinggalkan, menjauhi dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sibukkanlah ketika berpuasa ini dengan hal-hal yang positif. Kita berbanyak berzikir, kita berbanyak tadarus, kita berbanyak bersilaturahim, bersedekah, dan lain sebagainya. Maka kita bisa menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Maka kita bisa menjadi derajat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan samratul ibadah, buah daripada ibadah itu sendiri. Dan akan kami jelaskan buah daripada puasa pada pertemuan yang selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.